Selamat pagi Chef Joni. Selamat pagi, Bu. Chef Joni ini sekarang lagi kerja di mana, Chef? Saya sekarang kerja di Hotel Bintang 5. Oke, yang saya dengar Chef Joni ini mulai karir chef secara otodidak, tapi udah sampai Hotel Bintang 7 ya, Chef ya? Betul. Boleh diceritain Chef gimana caranya bisa jadi sekeren itu walaupun tanpa sekolah chef? Pertama kali saya masuk ke dunia culinary dan di operation itu tahun 2000. Tapi sebelum tahun 2000 itu saya pernah kerja di Dunkin Donut dulu sebagai shift leader atau kalau sekarang ini jadi supervisor. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah menjadi seorang chef karena banyak rumor bahwa chef itu salary-nya lebih tinggi dan chef itu semakin lama semakin value-nya semakin naik. Makanya dari itu saya tahun 2000 saya memutuskan diri untuk masuk ke dunia kitchen. Awal karir saya itu menjadi steward, tukang cuci piring itu di suatu restoran di daerah Taman Anggrek, dan kemudian step by step saya masuk ke restoran yang otentik di daerah Melawai jadi cook helper, dan step by step kemudian saya menjadi cookie. Akhirnya saya di restoran itu selama 9 tahun di restoran saya terakhir menjadi head chef di suatu restoran. Dan setelah menjadi head chef ada keinginan untuk challenge, kemudian saya pengen mengubah hidup saya, tantangan saya pindah ke dunia perhotelan. Dan kemudian saya pindah ke hotel. Pertama kali saya terjun yaitu Hotel Intercontinental Plaza, tapi sekarang udah ganti namanya jadi Ayana. Itu pertama kali saya masuk ke dunia hotel sebagai komis. Padahal waktu dulunya itu saya di restoran itu saya menjadi head chef karena suatu keinginan yang saya dambakan yaitu mengorbankan sesuatu yang lebih untuk mendapatkan yang lebih. Di kemudian hari next 5 tahun ke depannya itu saya kembali lagi dari nol menjadi komis 2 di Intercontinental Hotel Plaza. Karena saya ingin menambah experience saya di dunia perhotelan, akhirnya saya memutuskan untuk ikut kompetisi salon kuliner. Waktu itu tahun 2011 saya menjadi mendapatkan silver medali di kategori Japanese Sushi Display. Itulah pertama saya yang paling saya banggakan. Dan kemudian saya memutuskan untuk menambah tantangan lagi ke dunia selain di hotel, tapi saya pengen ke luar negeri. Ada suatu teman saya mengajak saya untuk kerja di Qatar, Marriott Qatar. Memang kekurangan saya adalah berbahasa Inggris, tetapi waktu itu ada kesempatan challenge saya untuk belajar bahasa Inggris, dan saya dikhususkan selama 9 bulan di sana. Alhamdulillah saya dapat. Setahun kemudian saya melamar ke Qatar. Saya menjadi specialty Japanese CDP untuk sushi and teppanyaki. Di Qatar itu banyak poin-poin yang sangat membanggakan buat saya, karena saya waktu itu ada challenge juga kompetisi se-Qatar Doha, saya juara 1. Saya akhirnya bisa mewakili di salon kuliner Qatar untuk tahun kemudiannya. Tapi itu nggak menjadi sesuatu medali yang besar buat saya karena saya mendapat ranking 3 terbaik di situ. Sebentar, ini ranking 3 dari 2 benua kan, Chef? Dua benua sih. Berarti hebat dong, 2 benua loh, Chef. Itu benua apa aja tuh, Chef? Afrika and Middle East. Dan disitulah saya dapat kesempatan untuk bekerja di Hotel Bintang 7 Dubai. Saya juga tidak menyangka ada orang yang memberikan kartu nama ke saya untuk join di kerjaan tempatnya kerja dia. Terus akhirnya kemudian saya kontak dia. Ternyata hotel itu adalah Burj Al Arab Dubai. Wih, Ya, Hotel Bintang 7. luar biasa. Kalau boleh tahu Chef, kalau boleh di-share waktu di lomba salon kuliner itu masak apa, Chef? Nah, saya masak yang di salon kuliner yang di Indonesia, yang di Jakarta. Itu saya Japanese culinary ya, sushi display. Jadi sushi yang kebanyakan yang di display dari kompetisi itu ya sushi ya roll dan platingnya ya juga seperti zaman dulu. Waktu itu saya dapat medali silver itu karena yang terbaik itu silver, nggak ada yang gold. Ya waktu itu memang terbaik itu silver. Terus saya bikin
imajinasi saya, kreativitas saya dengan individual sushi. Nanti akan saya bikin individual sushi itu seperti apa ya, tapi yang sekarang banyak orang yang dibilang Nikkei, yang dibilang sushi Peruvian, tapi sebelum itu juga itu dulu saya udah bikin yang individual atau sushi fine dining. Makanya dari situlah saya bikin sushi seperti perpaduan antara kanape dengan Japanese. Waktu saya bikin, ya alhamdulillah saya dapat silver terbaik waktu saya di Marriott Qatar. Hotel itu mengadakan kompetisi dari tingkat eksekutif sosep sampai ke bawah jadi komi 3. Semuanya berpartisipasi untuk mengikuti kompetisi itu. Nyari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi saya mengikuti dari awal, dari per grup, terus dari penyisihan, dari 4 besar, sampai ke semifinal dan akhirnya sampai final. Singkat cerita, saya waktu itu, mereka tidak tahu saya pakai fusion itu, saya pakai Indonesia. Semuanya itu saya pakai Indonesian food dari segi sausnya. Cuman tekniknya itu saya pakai mix antara Western, Japanese, Asian, dan Arabic. Karena saya berpikir waktu saya kerja di Qatar, waktu itu saya cobain makanan yang paling enak itu makanan Indonesia, rempah-rempahnya. Terutama pas tamu itu selalu bilang ke saya, kamu orang Indonesia. Indonesia itu selalu terkenal dengan sate, dengan nasi goreng. Dan saya bilang, Indonesia itu banyak makanan. Nah dari itulah saya membuat yang namanya, saya pakai opor, saus opor dengan platingan fine dining. Dan saya pakai gado-gado dengan platingan fine dining. Terus saya pakai rendang yang mungkin orang yang ada yang basah, mereka belum tahu rendang yang kering seperti apa. Saya bikin yang kering. Terus saya bikin, di setiap kompetisi itu saya pakai beda-beda menu. Terus saya bikin sangrai kelapa, kalau yang dibilang yang sekarang serundeng. Nah itu semua juri, setiap section saya ikut kompetisi, selalu saya dapat nilai yang terbaik dan akhirnya finalnya itu saya pakai opor dengan bumbu opor, jangan saya pakai paha kambing yang paling kecil, waktu itu masih yang kambing muda. Mereka kan opor itu identik dengan ayam, tapi waktu itu saya pakaiin kambing karena di daerah Middle East kebanyakan kambing. Dan mereka excited, sangat, ini menu makanan apa, bilang kan seperti itu. Dan saya inilah Indonesia, ini rempah Indonesia. Makanya dari itu mungkin kalau orang yang pernah tahu ke Qatar, banyak orang yang Indonesia di Qatar, kebanyakan sekarang makanan Indonesia itu sangat populer di sana. Karena saya di sana tinggal hampir 2 tahun di sana. Jadi banyak populer dan sekarang juga banyak masakan Indonesia, restoran Indonesia di sana juga banyak. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau boleh tahu waktu kerja di Hotel Bintang 7, ada pengalaman nyicip makanan apa nih chef yang paling mengesankan? Chef itu kan wajib untuk mencoba kan. Chef itu udah wajib mencoba, karena kalau chef itu nggak tahu makanan nanti kan bingung kalau tamunya itu kan. Chef gimana rasanya? Ya kan? Ya itu memang yang paling saya suka itu di sana oyster. Ya kan? Kadang-kadang suka kilap sih saya juga kalau makan oyster, karena oyster di sana memang, waduh, oysternya itu dagingnya aja nih, kalau saya suap untuk satu mulut itu kadang-kadang nggak nyampe, harus saya potong karena saking besarnya. Makanya itu yang selalu menggoda buat chef-chef di sana kalau yang suka oyster. Apalagi melihat yang namanya beef wagyu dan wagyu yang premium atau Kobe aja juga ada di sana. Jadi waduh, kadang-kadang itu yang bikin menggoda di sana. Makanya kadang-kadang saya juga cobain. Saya nggak menapik, saya cobain gimana rasanya jadi Kobe. Cuman bahaya buat kita. Kalau nanti kita datang ke Indonesia, kita makan apa namanya daging-daging yang di pasaran. Kadang-kadang ya diri saya bilang kadang, aduh alot banget ya. Gitu. Karena iya. Jadi menurun ya. Iya. Ya pasti chef pasti tahu. Ya apa pasti nyobain. Wih, enak banget pasti ya chef ya. Ada nggak chef kesan pesan terhadap diri sendiri dan next move-nya chef lagi sibuk apa nih? Saya merasa bangga dengan diri saya karena jujur saya itu berasal dari otodidak, belajar bukan dari universitas atau sekolah kulineri atau pariwisata. Saya memang dari bawah tukang cuci piring dan sampai final saya bisa kerja di Hotel Bintang 7.
yang kata orang notabene itu adalah hotel terbaik. Akhirnya saya kerja di sana selama 3 tahun. Dan semua experience itu saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang saya cita-citakan ini semua terwujud. Dan sekarang ini mungkin saya fokus di Indonesia ini, saya kerja dan membuka usaha. Terima kasih. Thank you for watching guys. Yang penasaran Chef Joni buka usaha apa? Tungguin di episode 2 ya. See you on our next episode.